Ustaz tadi mengatakan perbedaan pendapat adalah sunnah kauniyah. Bisa dijelaskan makna sunnah kauniyah? Ya, sunnah kauniyah adalah sunnah Allah pada jagat raya. Kaun artinya adalah alam. Jadi sunnah kauniyah artinya adalah sunnah yang Allah buat, aturan yang Allah buat pada alam jagat raya ini. Lawannya adalah sunnah syar'iyah. Sunnah syar'iyah adalah hukum-hukum yang Allah berlakukan. Jadi sehubungan dengan seni berbeda pendapat ini kita katakan bahwasanya khilaf, terjadinya perbedaan pendapat itu adalah sunnah kauniyah. Dia adalah sesuatu yang pasti terjadi. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah akan jadikan manusia semuanya menjadi satu umat yang satu agama, satu pendapat, enggak ada perselisihan sama sekali. Tapi Allah tidak ingin itu. Yang Allah kehendaki adalah mereka berbeda. Wala yazaluna mukhtalifin illa ma rahima rabbuk. Dan mereka masih berselisih dan akan terus berselisih. Jadi ini adalah sebuah kenyataan yang sudah terjadi dan akan terus kita hadapi. Ini namanya sunnah kauniyah. Nah, kemudian kita juga harus mempelajari sunnah syariah dalam masalah ini. Apa sunnah syariahnya? Sunnah syariahnya adalah bagaimana kita belajar fikih ikhtilaf. Karena itu termasuk hukum Allah. Kalau kita salah, kita bisa jatuh dalam dosa. Menyelisih ijma' dosa. Zalim kepada saudara kita juga dosa. Ketika kita memberikan hukum yang terlalu berat untuk saudara kita yang berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Perbedaan pendapatnya boleh, masih wajar terjadi. Dia juga punya ulama yang berpendapat seperti itu. Kita juga punya. Tapi kita misalnya ya berlebihan dengan mengatakan Anda sudah keluar dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal masalah fikih. Ini juga dosa. Maka karena kita nggak paham sunnah syariah, kita bisa jadi jatuh dalam dosa dan mukhalafah atau penyelisihan. Maka penting bagi kita untuk menggabungkan antara sunnah kauniyah dengan mengimani bahwasanya khilaf ini adalah sebuah fakta, sudah terjadi dan akan terus terjadi. Ini namanya sunnah kauniyah. Dan kita perlu belajar. Ini khilaf yang boleh apa enggak? Sikap kita bagaimana? Ini namanya sunnah syar'iyah. Ya, jika saat kita menjadi makmum sholat jahar, namun yang menjadi imam bacaan Al-Fatihahnya banyak salahnya, apakah sholatnya harus diulang? Ya, orang yang salah-salah dalam membaca, ya, kalau kesalahannya adalah kesalahan yang jeli, kesalahan yang sangat gamblang, kesalahan yang bisa berpengaruh pada makna, maka ini membuat sholatnya batal. Kesalahan jali membuat sholatnya batal. Dan tentunya orang seperti ini nggak layak untuk menjadi imam. Orang yang seperti ini tidak boleh untuk menjadi imam kecuali untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang lebih buruk dari dia. Yang lebih parah, mungkin makmumnya lebih parah, dia yang menjadi imam. Ada sebagian orang yang bahkan Al-Fatihah nggak bisa bahkan. Misalnya baru masuk Islam, ya. Orang seperti itu nggak boleh untuk menjadi imam kecuali untuk dirinya sendiri atau untuk orang yang semisalnya atau yang lebih parah dari dia. Dan kalau ada orang yang sholat di belakang imam yang lahannya jali, lahannya buruk, ya, dan dia tahu itu dari awal sudah sadar, tahu, maka sholatnya tidak sah dan dia harus mengulangi lagi. Jadi begini, intinya untuk masalah apakah kesalahan imam berpengaruh kepada kesalahan makmum, itu yang benar adalah bahwasanya kesalahan imam tidak berpengaruh kepada sholat makmum, kecuali kalau makmum tahu kesalahan itu. Jadi misalnya imam melakukan sebuah kesalahan yang jelas. Misalnya dia tidak wudu, dia baru junub belum wudu, atau tidak menutup aurat. Semua makmum tahu.
tapi dia masih terus sholat di belakang imam itu. Atau imam tersebut membaca kesalahan-kesalahan yang fatal, yang jelas, jali tadi itu. Sementara si makmum lebih baik daripada dia. Tapi kemudian dia masih terus bermakmum pada orang tersebut. Berarti dia mengikuti kesalahannya dalam keadaan sadar. Nah, maka di sini sholatnya makmum menjadi batal. Kenapa? Karena dia sadar. Tapi kalau dia tidak sadar, misalnya ada beberapa contoh. Ada imam yang sudah sholat, selesai sholat, dia baru ingat dia tadi junub dan belum mandi. Setelah sholat, dia mengatakan, wahai jamaah sekalian, mohon maaf tadi saya junub dan belum mandi. Sudah salam bubar, sudah bubar, Pak. Apa hukum sholat jamaah semuanya? Jamaah sholat hukumnya sah. Ya. Kenapa? Karena mereka nggak tahu. Bahkan imamnya pun juga nggak tahu. Atau kalau seandainya ada imam yang nakal, sengaja ini dia sadar belum mandi junub, kemudian dia tetap ingin menjadi imam dalam rangka apa? Adalah ngerjain makmum. Dia pikir nanti makmumnya biar capek, biar sholat 2 kali. Nah, maka yang seperti ini sholatnya makmum juga tetap sah. Kenapa, Pak? Karena mereka nggak tahu. Adapun kalau imamnya sholatnya dalam keadaan suci, kemudian di tengah-tengah sholat dia batal, maka ini juga tidak mempengaruhi sholatnya imam. Jadi kesalahan sholat imam itu hanya berpengaruh pada sholat makmum kalau makmum tahu. Seperti yang sudah kita contohkan tadi itu. Ya, teman kerja saya pernah mengatakan, saya tidak mau belajar agama karena jika nanti banyak tahu hukum halal dan haram, maka tanggung jawabnya bertambah dan tidak ada lagi uzur karena tidak tahu. Mohon pendapat Ustaz. Ya, dia tidak tahu, orang ini tidak sadar bahwasanya ilmu agama itu ada yang wajib. Yang kalau sampai dia tidak pelajari, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib, fardu atas setiap muslim. Tapi tidak semua ilmu wajib. Dan di antara ilmu yang wajib untuk dipelajari adalah ilmu halal dan haram. Mengetahui ini boleh, ini enggak boleh. Nah, maka ini harus dia pelajari. Betul kalau seandainya dia melakukan suatu dosa tanpa tahu, memang dia ada uzur. Dia akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti dia selamat dari hukuman sama sekali. Saya ambil contoh, Pak, orang yang berbuat syirik dalam keadaan enggak tahu. Dalam keadaan emang dia enggak pernah belajar. Akhirnya dia misalnya meminta kepada orang yang sudah dikubur. Di Mesir itu ada namanya kuburan Badawi. Badawi ini seorang tokoh, katanya wali di sana, yang orang lebih takut kepadanya daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sana itu kalau ada maling begitu ya, disuruh ngaku, nggak mau ngaku, disuruh bersumpah dengan nama Allah, dia tetap nggak ngaku. Solusinya satu, suruh sumpah dengan nama Badawi. Nah, kalau disuruh sumpah dengan nama Badawi, dia akan jujur. Oh iya, saya mencuri. Subhanallah. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kalau ada orang yang meminta kepada Badawi di kuburannya, saya tidak akan langsung kafirkan dia. Mungkin orang ini punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena enggak tahu kalau itu syirik. Mungkin enggak pernah belajar. Maka enggak boleh langsung divonis kafir. Ini para ulama menjelaskan seperti itu. Meskipun jelas-jelas syirik, Pak, minta kepada orang yang sudah dikubur. Tapi kata para ulama, orang ini meskipun dapat uzur karena dia enggak tahu itu syirik, dia belum tentu selamat dari semua tanggung jawab akhirat. Kenapa? Karena dia dapat uzur karena enggak tahu berbuat syirik, tapi dia akan dicela, dia tercela dan dapat dosa karena apa? Karena enggak mau belajar itu. Dia meninggalkan kewajiban untuk belajar dalam satu bab yang paling penting dalam agama Islam, bab tauhid. Masa seorang muslim tidak tahu hukum syirik tauhid? Ini sesuatu yang sangat fatal. Maka apa yang dikatakan oleh saudara kita ini enggak mau belajar hukum agama karena khawatir uzurnya jatuh, uzurnya hilang. Ini adalah sebuah perkataan yang menunjukkan ketidakpahamannya akan agama. Sampaikan kepada dia bahwasanya kalau dia masih seperti ini, mungkin dia selamat dari uzur syirik, uzur riba, ya. Tapi dia enggak selamat dari apa?
dari mengabaikan belajar ilmu agama yang wajib-wajib. Maka seorang muslim hendaknya belajar agamanya paling tidak yang wajib-wajib. Seperti nasihat Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Masya Allah, kita berapa kali ngulang nukilan dari Imam Malik bin Anas, karena ini ulama yang luar biasa, Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i ini. Beliau pernah mengatakan, inna talabal ilmi lahasan, walakin unzur ila ma yalzamuka min hini tusbihu hatta tumsi falzamhu. Menuntut ilmu itu bagus dan indah, tapi lihatlah kepada urusan-urusan yang menjadi kewajibanmu dari sejak pagi sampai sore, kemudian tepati itu. Mulai belajar dari situ. Karena tidak semua ilmu agama wajib untuk dituntut. Maka kewajiban kita adalah mempelajari seluruh agama, seluruh ilmu agama minimal yang wajib-wajib ini. Dan kalau sampai kita meninggalkan belajar agama yang wajib, maka kita akan ditanya oleh Allah SWT dan dihukum. Kenapa? Karena kita nggak mau belajar ilmu yang wajib. Maka inilah nasihat kita kepada saudara yang bertanya di sini. Zuhurnya jam berapa, Pak? 12. Ya, apakah ijma' ulama pada suatu masa dapat dirubah atau dipatahkan dengan adanya ijma' ulama di masa berikutnya? Tidak bisa. Kalau sudah terjadi ijma' di antara para ulama dalam suatu masalah di suatu masa. Misalnya, para ulama abad ketiga Hijriah sudah sepakat dalam suatu masalah misalnya. Maka enggak boleh bagi ulama abad keempat, kelima dan seterusnya, apalagi abad 15 untuk menyelisih ijma' tersebut. Kenapa? Karena saat ulama abad ketiga menyepakati masalah itu, maka berarti sudah terbukti sabda Nabi Muhammad SAW, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku enggak mungkin bersatu di atas kesesatan. Artinya apa? Pesan tersirat dari hadis ini berarti mereka menyepakati suatu kebenaran. Kebenaran ada di kesepakatan mereka itu. Maka enggak boleh bagi seorang pun, baik pribadi atau ulama kolektif dari abad kelima atau keenam misalnya, untuk menyelisih ijma' ulama abad ketiga itu. Kalau permasalahannya sama, persis. Tapi bisa berlaku sebaliknya. Yaitu kalau ulama suatu abad berbeda pendapat. Tapi kemudian ulama di abad berikutnya sepakat untuk memilih satu pendapat di antara dua pendapat yang ada di abad sebelumnya. Maka di sini berarti terjadi ijma' pada abad yang berikutnya itu. Misalnya ulama abad ketiga berselisih pendapat dalam suatu masalah. Kemudian di abad keempat semua ulama abad itu sepakat untuk cenderung pada pendapat yang salah satunya saja. Berarti di sini kita tutup buku, sudah ijma' berarti. Khilaf yang dulu pernah ada enggak dianggap lagi. Sekarang kita katakan semua ulama sudah sepakat bahwasanya hukumnya adalah A. Jadi yang sebaliknya boleh terjadi. Dan di antara contohnya adalah perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ketaatan kepada pemimpin yang zalim tadi, Pak. Jadi kalau kita melihat sebagian athar para tabi'in, ada sebagian mereka yang nampaknya membolehkan khuruj kepada pemimpin yang zalim. Ada kisah Sa'id bin Jubair ya, dan yang semacamnya. Ya. Tapi kemudian akhirnya karena hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sangat jelas, sangat gamblang, dan ulama generasi berikutnya mengetahui hadis-hadis itu, akhirnya mereka semuanya sepakat bahwasanya tidak boleh bagi Muslim untuk memberontak kepada pemimpin yang zalim selagi dia masih Muslim. Jadi akhirnya terjadi ijma' pada abad berikutnya. Ketika rokok pertama kali muncul, Pak, ada banyak sekali ulama yang mengatakan bahwasanya rokok itu boleh. Meskipun ada banyak juga yang mengatakan nggak boleh. Nah, semakin kesini trennya yang berpendapat boleh semakin sedikit. Yang berpendapat nggak boleh semakin banyak. Kenapa? Karena bukti medis membuktikan bahaya. Semua dokter sepakat akan hal itu. Sehingga akhirnya yang dulu mengatakan boleh berubah. Dan kita menyaksikan sebagian perubahan itu. Nggak menutup kemungkinan suatu saat kalau ilmu agama semakin berkembang, ya,
ilmu agama ini semakin luas dipelajari. Para ulama Islam juga semakin kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi suatu saat ada kesepakatan di abad tertentu. Ya, jadi enggak boleh menabrak ijma yang sudah pernah terjadi, tapi yang khilaf di abad-abad sebelumnya bisa jadi disepakati pada abad-abad yang setelahnya.